Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahfian Zadi dengan NIM C1401241067 dari kelompok 4 paralel 1. Jadi praktikum kali ini berjudul frekuensitas dan sebaran diameter telur. Frekuensitas didefinisikan sebagai jumlah telur atau keturunan yang dihasilkan dalam satu kali peristiwa reproduksi dan menjadi komponen penting dalam strategi sejarah hidup suatu organisme. Parameter ini mencerminkan kapasitas reproduksi individu betina yang berkaitan dengan ukuran tubuh serta alokasi energi untuk proses reproduksi. Variasi frekuensitas dipandang sebagai hasil kompromi antara jumlah dan ukuran keturunan yang dapat memengaruhi peluang kelangsungan hidup offspring. Konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan pola adaptasi reproduksi serta hubungan antara ukuran tubuh induk dan output reproduksi dalam konteks evolusi. Diameter telur digunakan sebagai parameter sederhana untuk memprediksi kualitas telur karena berkaitan langsung dengan performa larva setelah menetas. Telur dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki viabilitas lebih tinggi, volume koteling telur yang lebih besar, serta daya tahan larva terhadap kelaparan yang lebih lama. Ukuran telur dapat mengalami penurunan seiring berlangsungnya musim pemijahan dan meningkatnya suhu perairan yang menunjukkan adanya pengaruh faktor lingkungan terhadap alokasi energi induk dalam pembentukan oosit. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa telur yang dihasilkan pada awal musim pemijahan cenderung berukuran lebih besar dan memiliki potensi keberhasilan produksi larva yang lebih tinggi dibandingkan telur pada akhir musim pemijahan. Kematangan gonad memiliki hubungan langsung dengan nilai frekuensitas karena peningkatan stadium kematangan diikuti oleh bertambahnya jumlah oosit yang berkembang pada gonad ikan. Proses vitellogenesis yang terjadi pada tahap kematangan lanjut menyebabkan akumulasi kuning telur sehingga jumlah dan ukuran oosit menjadi lebih besar. Perhitungan jumlah telur pada setiap tingkat kematangan menunjukkan bahwa ikan dengan gonad yang lebih matang memiliki nilai frekuensitas yang lebih tinggi. Data tersebut menegaskan bahwa status kematangan gonad dapat digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan potensi reproduksi ikan melalui nilai frekuensitas. Perkembangan gonad pada ikan memerlukan alokasi energi yang cukup besar dari hasil pertumbuhan somatik. Energi yang tersedia kemudian didistribusikan antara kebutuhan pemeliharaan tubuh dan investasi untuk proses reproduksi. Peningkatan aktivitas reproduksi menunjukkan adanya pergeseran prioritas energi menuju pembentukan gamet pada ikan. Pola tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan reproduksi dalam siklus hidup ikan. Metode yang digunakan untuk praktikum kali ini ialah gravimetrik, di mana bagian dari gonad ikan akan dibagi menjadi 3 bagian. Lalu 1 gram setiap bagian akan dipisahkan dan disatukan. Kemudian akan dihitung secara manual. Kemudian gonad sisanya akan diamati di mikroskop dan akan diambil 30 butir dan dihitung diameternya. Setelah itu, kumpulkan semua data dan lakukan perhitungan. Sekian video dari saya, terima kasih, dadah.